Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Senang sekali melihat Bu Dini dengan wajah yang penuh dengan semangat ya. Iya, Bu Dini, ini saya akan mengadakan observasi di kelasnya Bu Dini. Tapi sebelum itu kita bincang-bincang terlebih dahulu ya, sebelum kita melakukan observasi di kelas dengan terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan Bu Dini. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa? Karena saya nanti akan mengajarkan tentang materi teks ulasan, mungkin tujuan pembelajaran yang pertama siswa itu mampu mengidentifikasi teks ulasan secara benar. Setelah itu, tujuan yang kedua ada siswa mampu mengidentifikasi struktur apa saja yang terdapat di teks ulasan. Ya, jadi tujuannya mengidentifikasi teks ulasan dari strukturnya, kemudian itu bagaimana gitu ya. Baik. Kemudian untuk area pengembangan yang akan dilakukan apa? Untuk area pengembangannya sendiri itu nanti anak mampu membangun kepercayaan diri dalam diri mereka, jadi berani berbicara, mengungkapkan pendapat, terus bernalar kritis. Oh iya. Bernalar kritis, dan yang terakhir berelasi. Jadi ini terkait dengan keterampilan berkomunikasi ya. Betul. Berelasi, berkomunikasi. Baik. Kemudian strategi apa yang akan dilakukan oleh Bu Dini untuk bisa mencapai area pengembangan itu? Yang pertama pastinya saya akan menyiapkan RPP yang berdiferensiasi. Iya. Terus ada ice breaking untuk menyiapkan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Oke, biar juga fokus ya, Betul. Yang terakhir menyediakan media pembelajaran sesuai kebutuhan. Oke, luar biasa. Jadi yang pertama tadi menyiapkan RPP yang berdiferensiasi, kemudian yang kedua konten pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan anak, kemudian yang ketiga ada ice breaking-nya ya, biar pembelajaran menyenangkan. Ya, Mbak Dini luar biasa. Mungkin bisa diceritakan ya, kira-kira nanti untuk masalah skenario pembelajarannya bagaimana biar kita punya bayangan. Seperti biasa Ibu, salam dulu, terus tegur sapa sama anak-anak, itu pendahuluan seperti biasa pembelajaran, doa, terus ya mungkin ada presensi, terus speaking, dan mulai membaca. Oke, nah untuk intinya bagaimana nanti pada saat pembelajaran inti? Pembelajaran inti saya akan menayangkan sebuah video. Nanti di situ anak-anak diminta untuk mengamati video tersebut dan menuliskan struktur teks ulasan. Tapi sebelumnya saya juga menjelaskan tentang apa itu teks ulasan, strukturnya apa saja melalui PPT. Oke, berarti nanti ada LCD, pakai LCD ya? Baik. Ya, bagus, kelihatannya sangat menarik juga nanti untuk pembelajarannya. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar ya. Amin. Ini rencananya kapan ini tanggal pelaksanaan untuk pembelajaran itu? Insya Allah sesuai jadwal kelas 8G hari Senin tanggal 17 April 2023. Di kelas 8G. Baik, nanti kita bersama-sama ya di hari Senin tanggal 17 April ya. Semoga nanti bisa berjalan lancar, dan terima kasih Bu Dini sedikit bincang-bincang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Itu Mas Andri. Kenapa? Sakit. Ya, doakan semoga segera sehat. Amin. Sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Gerak, mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan masuk ke teks ulasan, tapi sebelum masuk ke pembelajaran, saya mau mengajak kalian untuk merefresh otak terlebih dahulu, biar lebih santai, lebih tenang, dan bisa lebih fokus. Sekarang silakan semuanya berdiri dan dengarkan kata saya. Jadi, clue-nya adalah katakan
yang saya katakan. Apa cluenya? Nih, kita mulai ya. Mulai ya. Mulai ya. Ayam, ayam, itik, itik, ayam. Ada berapa? Diikutin. Ayam, ayam, itik, itik, ayam. Ada berapa itik? 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 Berarti kalian sudah paham ya? Berarti kalian sudah paham ya. Sekarang yang kedua. Kita menggunakan dua nama hewan. Yang pertama gajah dan yang kedua semut. Kalau saya bilang gajah, kalian menyebutkan besar tapi dengan menggerakkan tangan kecil. Besar. Ya. Kalau saya bilang semut, kalian bilang kecil. Paham? Paham. Sambil bernyanyi ya. Nyanyinya tuh gajah, gajah, semut, 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 gajah gitu ya. Oke, kita mulai. Gajah, Fokus. Nyanyi bareng. gajah, gajah. Ayo. Gajah, gajah, semut, 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 gajah. Semut. Sini, sini. Siap. 1, 2, 3. Siap. 1. Tepuk semangat. Oke, silakan kalian buka buku tentang materi teks ulasan. Bab pertama. Hari ini kita masuk ke materi teks ulasan. Yang pertama, ada pengertian teks ulasan. Apa sih teks ulasan itu? Dibaca Mas Dinta. Teks ulasan teks yang berisi penilaian dan pertimbangan secara terperinci terhadap suatu karya sastra baik fiksi maupun non fiksi seperti buku, novel, puisi, cerpen, film, musik dan sebagainya. Iya. Jadi teks ulasan itu berisi penilaian atau komentar kritik terhadap karya fiksi maupun non fiksi. Itu merupakan pengertian teks ulasan. Yang kedua, ada tujuan dari teks ulasan yaitu untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai tentang standar apakah karya itu patut untuk dinikmati pembaca, penonton, atau tidak. Ini ada langkah-langkah menyusun teks ulasan. Yang pertama, tentukan jenis karya sastra yang akan diulas. Contoh identitas buku. Kita masuk ke film. Ini bagian orientasi. Contoh ini mengulas tentang film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Sampai sini paham? Yakin? Kalau paham, kita mulai berkelompok, diskusi kelompok bisa. Ya, silakan untuk membuat kelompok dulu. Satu kelompok terdiri dari 4 anggota. Tonton dan dikerjakan di kertas yang sudah saya berikan ya. Ya. Oke. Namaku Akmal. Hari pertama aku masuk sekolah. Ayo cepat. Jangan nasi.
diskusi juga. Dengan memperhatikan 4 struktur teks ulasan tadi, silakan membuat ulasan mengenai film yang baru kalian tonton. Oke, sudah selesai ya? Sudah cukup waktunya untuk mengerjakan. Silakan untuk dipresentasikan. Kita mulai dari kelompoknya Mas Adinta dulu. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi saya di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan ekonomi akmal memiliki ekonomi yang mencukupi, sedangkan Rizky sebaliknya. Tafsiran akan dibacakan teman-teman. Film ini berulang dari seorang akmal yang Silakan. Kelebihan dari film atau karya ini adalah ada pelajaran yang sangat berharga tentang kehidupan, sifat ingin berubah dan tidak malu dengan keadaan. Gimana, ada lagi? Sudah ya? Itu saja presentasi dari diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait struktur teks ulasan dari film yang telah kami lihat tadi. Identitas, judul, berubah, produksi, coba film, presis, orientasi. Film yang berjudul berubah merupakan film yang dibuat oleh film presis. Tafsiran. Film ini dimulai dengan dimunculkannya tokoh akmal yang akan berangkat sekolah. Evaluasi. Kelebihan dari film berubah adalah ada banyak pelajaran yang dapat kita petik dari film. Rangkuman film yang berjudul berubah ini berhasil membuat para penonton merasa puas dengan keseluruhan cerita yang Ada yang ditanyakan? apakah Regi bertanya? Yakin, tidak. Itu ya. Najwa. Hal positif apa yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kita boleh Kita akan senantiasa bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Sekian presentasi dari Bapak kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu buat kelompoknya, Mbak. Oke, mohon perhatiannya semuanya. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk 2 kelompok yang sudah berpresentasi. Untuk kelompok yang lainnya, nanti tugasnya tetap dikumpulkan ke depan ya. Oke, kesimpulannya minggu pembelajaran hari ini. Jadi kita mempelajari apa tadi? Tentang teks ulasan. Teks ulasan itu apa tadi? Saya terhadap suatu karya. Penilaian terhadap suatu karya bisa. Kalau struktur teks ulasan tadi ada apa aja? Yang pertama, tadi kalian sudah berdiskusi kelompok untuk mencari struktur teks ulasan yang ada di dalam film pendek tersebut. Yang sudah kalian nonton, apa ada kesulitan? Iya.
Berarti paham ya? Terus untuk materi berikutnya ke depan, kita akan tetap mempelajari teks ulasan, tapi kita mempelajari ciri kebahasaannya. Oke? Pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke ciri kebahasaan dari teks ulasan. Jadi kalian boleh belajar dulu di rumah buka-buka apa sih ciri kebahasaan dari teks ulasan. Paham ya? Oke, kita refleksi sebentar. Jadi Mas Cinta, saya mau tanya hari ini. Hari ini kita bisa belajar tentang bagaimana menilai suatu karya dengan teks ulasan. Terus kita lewat. Jadi pada pembelajaran hari ini kita bisa belajar bagaimana menilai suatu karya dengan cara membuat teks ulasan. Terus kita dapat belajar meningkatkan kepercayaan diri dengan cara mempresentasikan hasil diskusi di depan teman-teman. Oke, gitu ya. Terus ada lagi, Anggun mungkin? Oke Marwa, apa yang kamu dapat tentang pembelajaran tadi? Belajar ini ayat saya di Oke, jadi tugas kalian di rumah, silakan membuat teks ulasan tentang buku apapun yang kalian sukai, boleh novel, cerpen, ataupun buku pembelajaran yang lainnya. Silakan kalian buat teks ulasan dari buku tersebut. Paham ya? Apa tadi tugasnya? Oke, waktu kita sudah habis. Jadi sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk semangatnya. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa belajar, karena minggu selanjutnya kita akan masuk ke materi ciri kebahasaan dari teks ulasan. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? ya. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Mawati, CGB Angkatan 7 Kabupaten Sukoharjo, akan melakukan praktek coaching pasca observasi pembelajaran di kelas kepada Ibu Dini Wilayati, ya, Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Dawang-Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dini. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tapi kalau saya lihat sepertinya ada wajah-wajah yang beda dengan kemarin ya. Dari kemarin ceritanya setelah pembelajaran itu ada apa ini Mbak Dini? Ada sedikit permasalahan dalam proses pembelajaran yang saya terapkan kemarin. Itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang saya harapkan. Iya, tidak sesuai dengan ekspektasi harapan. Harapannya apa sih Mbak Dini? Dengan pembelajaran kemarin itu saya berharap anak-anak itu bisa aktif saat melakukan diskusi, banyak yang bertanya, tapi ternyata ya yang bertanya hanya itu saja. Yang lain terkadang kayak ngantuk, bosan, dan bodoh amat nggak mau tahu gitu Bu. Iya, jadi tingkat keaktifannya hanya tertentu saja ya. Baik, jadi kalau begitu tujuan percakapan kita apa nih? Harapannya kita ingin bincang di sini. Menemukan solusi dari pembelajaran yang saya lakukan kemarin untuk memperbaiki ke depan. Iya, ya mudah-mudahan itu bisa tercapai. Nah sekarang kemarin saya melihat pembelajaran Mbak Dini sudah luar biasa loh ya. Ada proses diferensiasi prosesnya, memakai musik-musik juga, ada ice breakingnya, gitu ya. Tapi ternyata kata Mbak Dini masih ada anak yang
kurang aktif, yang bertanya cuma itu saja ya, jadi galau ya. Galau. Kira-kira dengan kondisi seperti itu apa rencana Mbak Dini? Mungkin kedepannya yang saya perbaiki pertama itu gaya pembelajaran saya atau model pembelajaran saya, yang mungkin tetap masih menerapkan ice breaking sebelum pembelajaran dimulai untuk mengembalikan fokus anak atau juga memberikan pertanyaan pemantik untuk mereka, yaitu untuk awal pembelajaran. Iya, jadi tetap berusaha untuk bisa memaksimalkan yang sudah dilakukan terkait dengan mengaktifkan anak melalui pertanyaan pemantik ya. Lalu kalau saat ini kira-kira yang menjadi, kalau menurut Mbak Dini itu kenapa anak-anak yang lain itu tidak semangat untuk bertanya gitu? Kira-kira kenapa ya? Mungkin kurang tertarik dengan pelajarannya bisa, atau memang dari sananya anaknya sudah malas duluan Bu. Iya. Terus kalau dengan kondisi seperti itu kira-kira bagaimana nih, apa upayanya biar anak-anak itu walaupun sudah dari sananya malasan mungkin ya, atau mungkin latar belakang mereka yang berbeda-beda, kemudian juga tidak tertarik dengan pembelajarannya. Nah, kalau begitu kira-kira kalau menurut Mbak Dini hal apa yang bisa kita lakukan biar anak-anak itu tertarik dengan pembelajaran atau mungkin juga bersemangat ya untuk bisa aktif dalam pembelajaran itu? Yang pertama pastinya saya akan melakukan pendekatan kepada mereka dulu. Saya mungkin akan memberikan beberapa pertanyaan sebenarnya apa yang mereka butuhkan. Terus setelah itu baru mencari solusi yang itu. Jadi dengan kita tahu kebutuhan mereka itu apa, akhirnya bisa ada actionnya ya. Sejauh ini Mbak Dini bisa melihat kebutuhan anak itu apa ya saat ini? Mungkin ketika di dalam pelajaran bahasa Indonesia kemarin materi apa Mbak Dini? Teks ulas. Oh iya betul, teks ulas ya. Sebenarnya mereka itu hanya membutuhkan pelajaran yang menyenangkan, tapi karena pemikiran mereka dari awal, pembelajaran bahasa Indonesia ini banyak bacaannya, bosan dan lain-lain. Nah itu mindsetnya yang perlu saya ubah. Oke, berarti mindset bahwa bahasa Indonesia itu bukan menuntut baca terus ya. Karena memang kelihatannya seperti itu ya anak saat ini ya. Jadi bagaimana Mbak Dini akan bisa mengubah mindset itu? Ya yang pertama tadi selain melakukan pendekatan ke mereka, terus menggali kebutuhan apa sih yang mereka butuhkan, terus memberikan apresiasi di setiap, mungkin waktu ada kesempatan diskusi mereka bertanya, saya memberikan apresiasi. Luar biasa, ada apresiasinya ya. Mungkin bisa bentuk apresiasinya pada anak itu contohnya seperti apa Mbak Dini rencananya untuk mereka? Memberi pengakuan secara pribadi, mungkin hal kecilnya pujian dulu dan pujian nanti supaya mereka senang, jadi kedepannya itu wah nanti dapat pujian lagi. Baik, berarti kalau yang sudah alhamdulillah hasilnya baik, kita diapresiasi. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang mungkin secara kemampuannya masih belum sesuai dengan harapan, bagaimana kita? Kalau untuk itu saya akan meminta bantuan dari teman-temannya yang sudah mampu. Jadi untuk kolaborasi bersama teman-teman mereka yang saya anggap mereka sudah bisa, itu nanti kayak kalau misalnya diskusi ya Bu, kan ada yang pasif, ada yang aktif. Nah yang aktif ini nanti saya minta untuk membantu temannya, mengajari temannya, membimbing temannya gitu. Jadi biasanya saya aktif. Ya luar biasa, berarti Bu Dini sudah mencoba untuk bisa mengkolaborasikan ya. Ada istilahnya kerjasama dengan anak-anak yang mungkin kemampuannya lebih dibandingkan dengan yang lain untuk bisa belajarkan pada teman-temannya. Kalau kata-katakan mungkin teman sejawat itu ya. Namanya apa ya, pembelajaran dengan teman sejawat. Baik, lalu untuk bisa juga menumbuhkan mindset yang betul, kemudian bisa menjadi anak itu aktif, ada nggak dukungan dari yang lain yang mungkin bisa membantu agar harapan Mbak Dini
bisa terwujud terkait dengan kondisi anak-anak tadi ya? Mungkin saya akan minta bantuan dari Bapak Ibu guru yang lain juga, dukungan dari teman-teman tersebut, karena yang mengajarkan bukan hanya saya. Oke, ya betul. Jadi mungkin dengan dari ada mungkin dari guru-guru yang lain, guru apa aja? Guru PAI, terus matematika. Ya. Ada sarana prasarana yang mungkin bisa membantu untuk kesuksesan acara itu atau untuk meningkatkan kearifan anak juga untuk membangun mindset yang positif ya terkait dengan pelajaran bahasa Indonesia. Ini dalam hal pembelajaran itu. Sebenarnya mereka itu kalau ada fasilitas seperti LCD itu lebih fokus Bu, lebih tertarik. Tapi kalau setelah itu hanya fokus dengan LKS itu mereka sudah turun fokus. Gak ada LCD turun fokus ya. Iya. Tapi alhamdulillah kita punya ya kayaknya. Punya. Iya. Nah itu Sangat memadai. Nah, berarti tapi dari segi Mbak Dini bisa memanfaatkannya. Wah itu bagus, itu luar biasa, bisa dimanfaatkan ya, potensi yang bagus. Oke Mbak Dini, tadi sudah kita tahu bahwa anak bisa membangun untuk fokusnya, kemudian Manisa bahwa belajar bahasa Indonesia terkait dengan teks ulasan itu tidak selamanya menjenuhkan ya. Maka bagaimana nih rencana kapan itu bisa kita mulai untuk aksinya Mbak Dini untuk bisa meningkatkan itu? Minggu depan. Oke, minggu depan ya. Baik, jadi penasaran nih dengan proses pembelajaran berikutnya dari Mbak Dini lakukan. Hari apa Mbak Dini? Hari Kamis bisa. Oke, Kamis ya. Saya nanti boleh lihat hasilnya ya. Iya. Oke, ya. Gitu Mbak Dini, nanti setelah ada aksi itu kira-kira kita bisa bertemu kapan lagi ya? Seperti ini. Mungkin setelah pembelajaran itu Langsung ya, baik setelah pembelajaran kita refleksi lagi di ruangan ini ya. Baik, Bu Dini, bagaimana perasaannya setelah kita ngobrol-ngobrol bincang sedikit ini? Alhamdulillah lega, kedepannya tahu harus apa lagi. Ya, gitu. Ada rasa sudah tidak biar lagi. Iya, ya mudah-mudahan bincang-bincang kita bisa memberikan manfaat. Harapannya kita pembelajaran ke depan semakin baik dan baik ya. Baik, demikian Bapak Ibu percakapan coaching kami setelah melakukan observasi di kelas dengan pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Deni Melian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.